Halo, ketemu lagi di channel ini. Di depan saya ada sebuah rig ya. Ada sebuah rig. Kalau dari atas ini mirip-mirip DR135 ya. Tapi kalau dari depan ini adalah sebuah rig Alinco memang. Tapi ini DR138 ya. Saya baru pertama kali ini kedatangan DR138 di tempat saya, jadi belum pernah sama sekali saya ketemu dengan Alinco DR138 sebelumnya. Kita lihat dulu ya, dari depan ini ada soket data untuk pemrograman melalui kabel data ya dan komputer. Kemudian ini untuk LED transmit, ini soket 8 pin menggunakan model DRAD. Layarnya besar seperti DR135, tulisan Alinco VHF transceiver. Kemudian ada tombol-tombol banyak. Tombol powernya ada di paling depan ya, tombol powernya paling tengah maksud saya. Ada logonya. Kemudian ini ada tombol function, berfungsi untuk masuk ke setting. Kemudian tombol V garis miring M ini ya, V garis miring M untuk masuk ke VFO atau memori. Kemudian ini tombol MegaZ, berpindah frekuensi dengan cepat ini. Sekaligus kalau dipencet tombol function dia akan berfungsi sebagai shift atau duplex plus minus maupun tidak pakai. Kemudian ini tombol tone juga bisa berfungsi sebagai lock kalau dipencet dengan function dulu. Kemudian ini tombol call dan juga fungsinya high low power. Kemudian ini tombol moni atau compender. Ini bukan lambang digital tapi compender. Nah, nanti juga ada menu yang bisa diakses, nanti up down-nya menu pakai ini. Kemudian ini dial, berpindah frekuensi atau pindah channel. Kemudian di sini ada volume square, volume dan square ya. Nah ini dan ini jadi ada dua. Di depan hanya ada itu saja. Tapi paling enggak ini fungsi-fungsi untuk pemrograman dan perpindahan frekuensi bisa dilakukan dengan cepat hanya dengan ini. Nah, agak berbeda dengan Alinco DRCS10 yang agak kadang memerlukan ekstramik ya. Jadi ini kalau memprogram tanpa ekstramik pun bisa. Kemudian bagian samping ini bracketnya seperti DR135, tebal ini, bautnya juga. Kalau untuk di dalamnya saya kurang tahu ya seperti apa, tidak saya bongkar. Karena kalau DR135 itu kalau bautnya kepanjangan itu kadang merusak arsipnya. Itu yang terjadi di DR135. Bentuknya seperti ini. Ini bodi belakangnya mirip DR135 persis, ada tulisannya ya. Ini kipas bukan bawaannya, ini tambahan dari yang punya itu. Nah, dari belakang ini jack DC ya, seperti ini soketnya, sama saja dengan jack DC yang lain. Kemudian ini ada soket ya, yang salah satunya adalah soket extra speaker. Nah, kemudian kalau DR135 di sini ada soketnya sendiri, ini tidak ada. Di B9 kalau tidak salah kalau di DR135. Kemudian ini ada jack PL259 untuk antena sama. Kemudian di bagian bawah seperti ini. Ya, menurut saya ya sama dengan DR135 ini. Ini masih segel, jadi
masih segel, jadi saya tidak berani buka ya, masih segel dari yang punya. Dan sebelah sini sama dengan yang sebelah sana tadi, bautnya masih original ya. Demikian juga dengan bracketnya ini tebal ini. Kalau beli yang aftermarket itu kadang-kadang kan ini tipis ya, ini tebal, ini tebal, terasa lah main tebel. Nah tuh sekilas ya fisiknya ya. Nah isinya seperti apa? Nah mari kita lihat. Nah ini sudah saya hubungkan dengan power supply 12,8 volt. Ada di belakang sana ya. Nah di belakang sana 12,8 volt. Nah ini coba kita hidupkan. Ini saya dekatkan biar agak lebih jelas. Ini kita hidupkan di sini. Pencet lama, dia welcome. Ini di VFO ya. Ini di VFO. Kalau VFO berarti tidak ada angka di sini. Sini tidak ada angka. Kalau kita pengen masuk memori, pencet di sini. Nah ini memori. Ini ada M memori, ada angka memori. Ini kalau kita putar bergerak ya 7 dan yang lain. Nah untuk power yang keluar ini di channel ini keluarnya low ya ini. Jadi ini powernya tersimpan di per memori. Kadang ada juga yang seperti di R135 itu yang disimpan frekuensinya, nanti powernya mengikuti apa yang ada di sini. Kalau saya tidak salah sih begitu ya, seingat saya begitu. Tapi kalau ini dilihat dari perpindahan channel, ini kan beda-beda ini. Ada yang middle, ya, ada yang low seperti tadi. Kemudian, nah ini kalau tidak ada tulisannya berarti high power ini, high power. Nah ini middle. Nah ini low power. Jadi di memori itu pilihan powernya juga ikut gitu. Kemudian fungsi yang lain kita kembali ke VFO ya. Nah ini megahertz. Kalau dipencet megahertz kita bisa pindah cepat ini. Nah ini 174 ya, kurang 1 kisi, kemudian 136. Jadi lebar sekali kan ya ini. Sangat lebar. Nah bedanya kalau dipencet function dulu, kemudian ini seperti ini angkanya kedip-kedip, terus kita pencet ini yang berubah nanti fungsi shiftnya. Nah ini kalau pengen kembali bisa pencet ini plus minusnya hilang tuh. Jadi tulisan-tulisan putih ini akan berfungsi ketika kita pencet function terlebih dahulu. Nah menunya ada apa saja? Menunya ini kita pencet F lama ya. Nah ini, nah menu nomor 7. Kalau pengen maju mundur menu itu pencet 2 tombol ini, tombol money dan tombol call. Kita lihat dari angka 1 ya, ini ada step dulu. Ini kalau saya senangnya di 5 ya. Kalau Anda ya bebas mau berapa, sesuai kebutuhan saja. Kalau saya senang di 5. Kemudian yang kedua ada ini T off ya. Kalau mindah pakai ini, mindahnya pakai ini. Nah, DTMF atau off. Kemudian ini ada 2 tone, 5 tone. Saya sendiri nggak pernah pakai kalau 2 ini. Kemudian DTMF ini memorinya nomor berapa. Paling enak sih di program lihat komputer ya ini ya. Kemudian ini ada SPK ya. Power high atau low pindahnya di sini, middle, low. Nah. Tuh. Kemudian ada bandwidthnya. Kemudian TX on bisa di off ya. Jadi nggak bisa transmit. Tuh. Nah, kemudian lock
ref ini kebalikan ya. Kalau RPU berarti kebalikannya, input jadi output. Talk around ini fungsi untuk langsung kita berbicara di outputnya. Walaupun kita RPU, kalau talk around-nya aktif kita langsung berbicara di outputnya. Compounder off ya. Kemudian beep on, ini suaranya jelas ya. Nah ini tadi ini. TOT, time of timer 4 menit, ada berapa menit ini di sini? 1, 2, 3 sampai 30 ya. Automatic power off-nya ada juga, bagus ini. Jadi kalau pengen radionya tidak terlalu lama, 1 jam itu mati sendiri, atau 30 menit ini ada nih, 30 menit, 60 menit bisa. Tapi kalau pemiliknya bingung, bisa bingung malah. Ya gitu. Ini colornya ada macam-macam ya, purple, orange, biru. Nah ini purple. Kemudian scan, lampu. Lampunya seperti apa? Seperti ini. Nah ini terang tidaknya ini. Nah bisa dimatikan juga. Nah ini. Tuh. Kemudian ini jarang ya kita sentuh. Displaynya mau frekuensi, nama atau channel biasanya. Nah itu. Nah, kita di frekuensi, yang punya seneng yang frekuensi. Ini code, kemudian ini book, restore. Nah ini sudah. Nah ini ya sudah ya. Itu menu-menunya. Nah ini kita kembalikan lagi, kita ke VFO. Nah saya sendiri penasaran ini receive-nya seperti apa dan powernya seperti apa. Kita cek ya. Baik, kita coba ya powernya ya. Sudah saya siapkan extra mic ini. Ini extra mic-nya, kemudian power meter pakai model round dollar, saya kasih damilo di sini, saya hubungkan, saya kasih voltase 13,7 sekarang. Untuk mengukur power ini saya kasih di skala 120, jadi lihatnya yang angka yang di bawah ya. Yang di atas, mohon maaf. Yang di atas, bukan yang di bawah. Kita lihat ya. Ini kita mulai dari middle dulu ya. Middle, low, kemudian high power. Nah, kita lihat ya. Ini standarnya sih harusnya di sampai 50-an atau 60 watt ya, tapi ini kita lihat ini. Seberapa powernya, masih seberapa gitu aja. Harusnya sih lumayan gede ya. Harusnya di 50-60 mampu ini. Ya paling enggak saya anggap seperti di R135 lah, di 50-55 itu harusnya mampu. Tapi ini kita coba lihat middle-nya. Middle-nya dapat 10 ya. Middle-nya dapat 10, kemudian kita pindah ini. Pencetnya function, kemudian tombol HL ini. Nah, dan low ya. Low powernya 5 ya. 5, middle 10. Ini mungkin sudah agak turun ini powernya. Kekuatan finalnya mungkin sudah agak turun. Kalau middle saya yakin harusnya lebih dari 10 ya. Nah ini 5, low-nya tadi, middle-nya 10. Nah sekarang kita pindah ke high power. Nah ini enggak ada tulisan apa-apa, berarti ini high power. Kita lihat di jarum, iya 30-an. Ini finalnya udah mungkin melemah ya, saya enggak tahu nih, enggak buka enggak apapun. Jadi sementara powernya sekian ya. Jadi powernya high-nya di 30. Kalau di datasheetnya pastinya tidak segitu ya, tidak sekian. Jadi powernya itu paling enggak sama dengan DR135. Tapi ini finalnya beda memang, tidak seperti DR135. DR135 MK3 kan menggunakan RA60. Nah ini modelnya ini yang finalnya ini tuh pakai yang model kupu gitu. Atau mungkin RD70 ya kalau nggak salah nih ya. Saya belum pernah buka soalnya. Demikian powernya dari low, high, middle ya. Jadi kebetulan untuk radio ini segitu ya. Bukan untuk menjadi ukuran bahwa semua radio di R138 itu powernya akan segini ya, tergantung kita memakainya.
dan antena kita pastinya. Nah ini kita coba dengarkan untuk receive-nya ya, receive RPU ini seperti apa suaranya. Nah ini ada sinyalnya ya, kita dengarkan ya. Tuh Pak Abdul, mungkin ada rekan lagi yang mau mempergunakan. Kita jeda dulu sama-sama 10.23. Nah ini suaranya terhitung enak ya. Speakernya seperti DR135 bukan 138, ini 138. DR138 ini suara speakernya bass-bassnya juga enak. Seperti di DR135. Kita dengarkan lagi ya. Komandan Gatot 10 RJK 5155. Salam dan doa terbaik, sehat kabeh. Ya durung awak Gatot kembali balik wingi ya. Terus ya paling tinggal beberapa bulan lagi sudah Idul Fitri ya. Ngenteni Idul Fitri Pak Gatot. Jadi ngulone rada lumayan suwe. 10 RCK 12 YPIK. Nah itu dia suara speakernya ya, modulasi speaker, kualitas speakernya ketika mendengarkan dari RPU atau dari radio yang lain bagus sekali. Nah coba kita gunakan untuk berbicara dan didengarkan di radio lain ya. Saya tidak tahu apakah ini bawaannya, saya tidak tahu apakah mikrofon ini bawaannya, tapi kita coba aja. Ini juga Alinco, sepertinya juga ori. Kita coba aja ya, kita dengarkan suara audionya, mikrofonnya maksud saya, didengarkan di HT lain. Oke, ini kita di 14267 ya, atau biasa orang nyebutnya 267. Nah ini saya sudah ada Alinco di JW10, sudah saya set di 267. Kita dengarkan ya, kita dengarkan, volumenya sudah saya besarkan. Kemudian yang di Alinco di R138 sudah kita kecilkan. Kita coba ya, kita coba saya dekatkan aja ini radio HT nya. Nah ini cek 1 2 3. Nah, ini didengarkan dengan menggunakan extra mic Alinco yang menurut saya sih ini bawaannya di R135 ya, tapi dipakai di DR138 ini juga oke. Ini cukup bagus, enak didengarkan seperti ketika kita mendengarkan tadi dari repeater, didengarkan di Alinco DR138. Ini saya ngomongnya berusaha pelan-pelan dan didengarkan di HT Alinco di JW10 ternyata juga clear, loud and clear. Demikian, ding dong. Nah itu tadi suara extra mic-nya, suara kita pakai extra mic didengarkan di radio lainnya. Menurut saya bagus ya, no kendala menurut saya untuk radio ini. Untuk receive transmitnya enak semua didengarkan. Nah demikian ya, sekilas ulasan singkat saja tentang DR138 Alinco yang bentuknya sih bagus ya. Ini kalau saya bandingkan dengan DR135 yang jelas nampak berbeda adalah tidak ada airband. Kalau DR135 kan ada airband frekuensinya, kalau ini tidak ada. Tapi kalau kita pengguna ya yang biasa setiap hari berkomunikasi biasa saja, tidak peduli dengan frekuensi radio pesawat ya, ini sudah bagus radio ini. Sudah bagus, modulasinya enak. Ya cuma ini tadi kendalanya, powernya mungkin sudah agak turun, tapi secara umum kalau radionya tidak mengalami penurunan, ini radio yang sangat worth it sekali. Radio yang modulasi enak, transmitnya enak, kemudian cara pemrogramannya mudah. Nah nanti cara pemrogramannya bisa manual, bisa software, kita bahas di video-video yang selanjutnya ya, secara manual maupun secara software. Demikian secara singkat Alinco DR138, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan tentunya sampai jumpa.